Hai teman-temanku semuanya, beberapa hari ini saya sedang menangani sebuah keluhan konsultasi dari seseorang. Nah, dia itu ialah seorang istri tentara yang memang sering ditinggal lama oleh suaminya. Tugas itu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, setelah masuk konsultasi pada saya, awalnya istrinya yang konsultasi, namun kemudian suaminya juga datang berkonsultasi kepada saya. Di sini istrinya itu mengeluhkan bahwa beberapa kali terjadi tiba-tiba di suatu malam suaminya itu datang mengetuk pintu dan langsung saja waktu pas ketemu itu dia minta tidur bareng. Nah, disitulah kejanggalannya, karena suaminya itu baru juga berangkat bertugas ke suatu daerah yang tidak mungkin dalam waktu 1 bulan itu sudah datang, karena minimal 8 bulan bahkan sampai 1 tahun. Waktu itu si istri karena curiga buru-buru lari ke kamarnya dan meninggalkan sosok suaminya itu di depan pintu. Nah, ketika dia menelpon dari kamarnya, ternyata yang ditelepon tersebut mengangkat, yaitu suami aslinya. Dan katanya dia masih ada di daerah tugasnya. Dan timbullah pertanyaan, siapa yang ada di depan pintu? Kemudian dia mengintip keluar, ternyata sosok yang menyamar menjadi suaminya itu sudah tidak ada. Nah, kejadian ini telah terjadi beberapa kali. Yang selanjutnya itu dia melihat dari jendela saja dan minta sosok suaminya itu masuk, tapi tidak dibukakan pintu. Dari sanalah dia berkonsultasi mengenai kejanggalannya tersebut. Pernah suatu waktu dicek melalui CCTV, ternyata tidak tampak sosok yang menyamar jadi suaminya. Dari sana saya coba untuk menelusuri, dan ternyata di sekitar rumahnya itu ada jejak-jejak dari bangsa jin, yaitu sesosok golongan yang sering menyamar itu ialah genderuwo. Nah, si genderuwo ini ketika saya cek di sekitar rumahnya, ternyata sinyalnya tersebut lebih besar atau dominan dari sebuah pohon bambu yang tidak jauh di dekat rumahnya. Ada sekitar 500 meter dari rumah tersebut, ada pohon bambu yang sangat rimbun sekali. Nah, di sana disinyalir tempat si genderuwo tersebut berdiam diri, bahkan berkoloni. Nah, kebetulan waktu minggu kemarin si suaminya itu sedang libur dari tugas, sedang cuti, dan sempat ngobrol langsung bersama saya mengenai hal-hal tersebut. Saya jelaskan bahwa si genderuwo itu memang seringkali bisa menyamar menjadi sesosok suami, apalagi suaminya yang sering pergi jauh dan istrinya ditinggal di rumah sendirian. Nah, si sosok genderuwo ini memang kebanyakan itu centil istilahnya, mempunyai nafsu libido seksual yang tinggi, sehingga seringkali kalau ada kesempatan dia menyamar menjadi sosok suami lalu meminta tidur bersama. Waktu itu saya jelaskan, bisa kita lihat secara umum, misalkan kalau ada genderuwo yang sedang menyamar jadi seorang suami, itu bisa dilihat di antara bibirnya ini. Nah, kita kalau manusia secara umumnya, di antara bibir tengah-tengah ini ada lekukan ya, di bawah hidung. Nah, biasanya si genderuwo yang menyamar itu tidak ada. Nah, di sini itu nanti terlihat datar saja. Selain itu bisa dilihat juga, biasanya si genderuwo yang menyamar itu mempunyai nafsu seksual yang berkali-kali lipat
dari si suami yang asli dan tiba-tiba saja mengajak untuk tidur dan hal sebagainya. Nah, kalau si istrinya itu bisa langsung eling pada Allah, misalkan langsung membaca ayat kursi dan sebagainya, nah nanti si genderuwo yang menyamar tersebut akan hilang dan kabur. Nah, maaf ya jika suaranya kurang jelas karena kebetulan sedang hujan lebat di sekitar sini. Kembali lagi kepada konsultasi dari teman saya tersebut. Nah, tibalah beberapa hari saya intai bersama suami yang asli yang kebetulan seorang tentara di sekitaran kebun bambunya. Di suatu malam kita memutuskan untuk menjebak si genderuwonya. Waktu itu suaminya memutuskan untuk pura-pura akan pergi berdinas. Padahal si suaminya itu bersama saya tidak jauh dari rumahnya, sedang mengintai. Nah, kebetulan di suatu malam, kalau tidak salah di malam Kamis, waktu itu sedang hujan lebat dan malam hari sekitar jam 9 malam. Si istrinya awalnya emang takut, tapi berusaha dikuatkan oleh kita berdua bahwa kita akan memutuskan untuk menjebak dan melihat seperti apa misteri yang sebenarnya. Nah, di malam tersebut tiba-tiba ketika istrinya sudah mulai mengantuk berada di rumahnya, ada yang mengetok pintu sambil sedikit berteriak bahwa itu adalah suaminya. Sedangkan kita sudah mengintip beberapa puluh meter, ada rumah tetangganya, kita sudah pasang CCTV. Nah, dari CCTV kita lihat di depan rumahnya itu tidak ada sosok apapun. Tapi menurut cerita istrinya melalui video call WA waktu itu, ada suara yang mengaku sebagai suaminya dan minta bukan pintu. Nah, sambil si istrinya melihat ke jendela dan telepon WA video call-nya itu disorotkan keluar, memang tidak masuk kalau ke video call, tapi si istrinya bisa melihat langsung. Nah, langsung saja kita keluar sambil berlari, langsung kita lihat, ternyata jika dilihat dengan mata sendiri, itu ada sosoknya. Emang waktu itu dia menyamar sebagai si suaminya, dan suaminya yang asli berada di pinggir saya bersama saya untuk menggerebek langsung si genderuwo yang menyamar. Waktu itu kita sudah berada di dekatnya dan langsung saja kita gerebek. Namun ternyata pas kita mau mendekat tinggal beberapa meter lagi, si genderuwonya itu berubah wujud menjadi sesosok yang tinggi besar. Dan waktu itu tingginya ada sekitar 2 meteran lah. Badannya berbulu, mirip gorila lah seperti umumnya. Dan memang seperti itu gambaran genderuwo yang secara umum beredar di masyarakat. Waktu dia melihat kepada kita berdua dengan tatapan yang mungkin jengkel ya, dia memperlihatkan taringnya yang panjang besar. Nah, kita emang tidak takut, termasuk suami juga tidak takut, apalagi dia seorang tentara yang biasa tugas di daerah yang serem dan rawan. Waktu itu suaminya mungkin sudah menahan amarah ya, ingin cepat-cepat melampiaskan. Tanpa saya sadari ternyata si suami itu langsung ingin memukul. Namun ternyata pas dia memukul itu tembus ke badannya. Istilahnya transparan. Nah, langsung saja waktu itu saya berdoa kepada Allah dan saya pakai doa-doa juga, dan dia kepanasan lalu dia hilang. Bagaikan istilahnya api yang dipadamkan, keluarlah asap saja, asap hitam. Kita lihat si asapnya itu terbang menuju si pohon bambu. Ternyata balik lagi dia ke tempat pohon bambunya. Waktu itu kita sudah menyediakan ada botol jerigen bensin juga, karena kita memang sudah berniat untuk memusnahkan si genderuwo tersebut atau minimalnya mengusir. Waktu itu pohon bambunya
kita sudah izin kepada yang mempunyai dan kita sudah membelinya juga seluruh bambu di sana untuk kita bakar si pohonnya. Setelah kita membaca doa-doa penjagaan diri, kemudian doa yang lainnya juga, kita lakukan ritual untuk pengusiran. Si suaminya tersebut langsung menyiramkan bensin ke pohon bambunya dan langsung dibakar. Waktu itu seketika sambil saya membacakan doa-doa, terdengar suara mengerang yang sangat keras sekali. Sampai tetangganya pun pada keluar dan menyaksikan langsung ada suara mengerang waktu dibakar si pohon bambunya, tapi sosoknya tidak terlihat. Waktu itu saya membaca doa pagaran juga, yaitu saya bacakan doa membuat pagar di sekitar pohon bambunya agar dia tidak bisa kabur. Ada sekitar 5 menit, serangan tersebut sangat keras sekali. Dan kita semua di situ bersama tetangganya yang banyak orang menyaksikan langsung bagaimana prosesi membakar pohon bambu tersebut. Dan setelah 5 menit, serangannya hilang, kemudian si asapnya itu tebal sekali keluar. Bisa saya pastikan si genderuwo yang nakal tadi sudah tidak ada. Tentunya ya, bagi bangsa jin atau genderuwo lainnya yang tidak mengganggu, sudah saya singkirkan dan sudah saya pindahkan karena mereka juga tidak bersalah, tapi khusus yang mengganggu itu dibakar di sana. Nah, teman-temanku semuanya, itulah sedikit cerita saya, pengalaman pengusiran si genderuwo yang mesum istilahnya. Memang secara logika percaya tidak percaya, tapi itulah yang saya alami dan itulah salah satu cerita dari pengalaman beberapa orang yang konsultasi kepada saya dan saya selesaikan. Memang yang namanya dunia supranatural, mistis itu ranahnya tidak masuk ke logika akal. Tapi walaupun memang istilahnya sulit dipercaya, tapi banyak kejadian seperti itu. Dan memang tidak selalu hal-hal mistis itu bisa kita lihat langsung. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ingin berbagi pengalaman bagi kalian yang perempuan, seorang istri yang sering ditinggal lama oleh suaminya untuk bertugas kerja berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Jika kalian mengalami hal tersebut, usahakan di rumah itu kalian sebagai istri doakan suaminya. Terus rajin ibadah jika kalian seorang muslim. Nah, kemudian juga kalau tiba-tiba si suami kalian datang padahal belum waktunya datang, kalian jangan langsung percaya, tapi coba selidiki dulu. Jika memang mencurigakan, coba telepon langsung handphone suami kalian dan pastikan. Kemudian juga kalian bisa berdoa penjagaan, mohon dilindungi dari segala hal tersebut. Pokoknya biasanya si genderuwo yang mesum tersebut mengincar si istri-istri yang lalai dalam ibadahnya, setelah imannya turun. Dan hati-hati juga jangan sampai kalian malah ditiduri oleh genderuwonya. Nah, itulah salah satu cerita pengalaman yang saya alami ketika menangani orang-orang yang berkonsultasi pada saya. Terima kasih telah menonton video ini. Di sini saya tidak menuntut untuk kalian mempercayai cerita saya, tapi nikmati saja. Hitung-hitung ini cerita misteri. Pokoknya sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian ada kejadian-kejadian yang menarik. Pokoknya sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Dadah!